Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun langkah hidup kita dan menerangi akan jalan hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi pertanyaan, menerima perkataannya, perkataan siapa? Kalau kita baca ke atas di pasal-pasal awal, di ayat-ayat awal di pasal ini, Petrus ya tampil berdiri dan dia mulai berkhotbah. Ya, ini luar biasa. Petrus berkhotbah di hadapan ribuan orang. Ya, kira-kira 3.000 orang yang mendengar perkataannya bertobat. Artinya pastinya kemungkinan dia berkhotbah lebih dari 3.000 orang. Karena sebagian mungkin sudah percaya Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak mungkin 3.000 orang itu ditampung dalam sebuah ruangan. Pasti di tempat yang terbuka. Nah, dengan kata lain, Petrus ini berani terang-terangan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan seorang Petrus sebelumnya, dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kenapa dia sangkal Yesus? Ya tentu dia takut kalau nanti dia juga ikut dihukum seperti Yesus. Lalu dia menyangkalnya. Walaupun sebetulnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan pada Petrus untuk berhati-hati. Karena sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Dan perkataan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh terbukti. Sudah dikasih tahu pun tetap saja seorang Petrus waktu itu menyangkal Yesus. Kenapa Petrus menyangkal? Salah satunya karena takut. Ya, setelah peristiwa itu Yesus akhirnya disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Nah, lalu Yesus naik ke surga. Dan peristiwa selanjutnya di hari Pentakosta. Ingat, kalau bicara hari Pentakosta ini sesungguhnya bukan hari pencurahan Roh Kudus. Awalnya ini bicara tentang Pentakosta orang Yahudi. Ya, hari panen raya, Penta, itu 5. Pentakosta itu hari ke-50. Atau disebut juga hari raya yang perayaan panen raya. Tetapi di saat itu dilakukan, ternyata Roh Kudus pun dicurahkan. Nah, sehingga kita orang-orang perjanjian baru mengenal hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Petrus salah satu orang yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu, dia menjadi pribadi yang berbeda. Tadinya sebelum penuh Roh Kudus, ya kita sudah bahas tadi, menyangka Yesus karena takut.
Tetapi setelah penuh Roh Kudus, ya berbeda. Petrus sebelum penuh dengan Roh Kudus di hari Pentakosta, bahkan setelah Yesus bangkit pun, dia masih belum berani terang-terangan, dia masih sembunyi-sembunyi. Tetapi begitu terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus dan juga murid-murid yang lain, mereka punya kuasa, punya keberanian, sehingga Petrus berkhotbah di depan banyak orang. Kok nggak takut ditangkap? Kok nggak takut nanti dianiaya? Kok nggak takut nanti dia bisa-bisa dibunuh nih? Ya, karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengubah hidup seseorang. Seringkali kita mengatakan, oh saya sudah penuh Roh Kudus. Tapi kalau hidup kita tidak berubah, masih sama dengan manusia lama kita, sama juga bohong. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan hanya seremonial. Oh penuh Roh Kudus itu mesti begini begitu, tidak. Tetapi lebih nyata adalah bagaimana hidup seseorang menjadi pribadi yang tanda kutip nih, saya pakai istilah tanda kutip, radikal dengan Yesus. Dia nggak lagi takut untuk bersaksi tentang Yesus. Dia akan memberitakan nama Yesus dimanapun. Ya, ini orang-orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya dipimpin Roh dan tidak akan sama lagi dengan kehidupan yang lama. Mungkin dulu awang-awangan mau ibadah, malas berdoa, puji-pujian malas, penuh Roh Kudus berubah. Menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, penuh kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran. Orang-orang yang penuh Roh Kudus hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan, dan bahkan hidupnya sekarang fokusnya kepada Yesus. Karena Roh Kudus itu akan membimbing orang untuk memuliakan Yesus. Nah, jadi Petrus pun mengalami hal itu. Setelah penuh Roh Kudus, dia berkhotbah di depan banyak orang. Dan 3.000 ya, kira-kira 3.000 jiwa bertobat ya. 3.000 jiwa dibaptis. Luar biasa, ini begitu banyak orang. Nah, itulah kuasa Roh Kudus yang mengubah seorang Petrus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mengubah diri kita. Supaya kita yang mungkin dulu jadi pribadi yang takut, pemalu, pribadi yang penuh dengan permasalahan pribadi yang gak beres, hati yang gak beres, setelah penuh Roh Kudus semua dibereskan. Dan kita menjadi pribadi yang baru, menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan penuh kuasa kita bersaksi memberitakan nama Yesus. Dan kita percaya ada kuasa Allah yang menyertai. Sehingga melalui pelayanan kita, melalui kesaksian kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak jiwa juga boleh diselamatkan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami belajar dari seorang Petrus yang oleh Roh Kudus diubahkan. Dari seorang yang pernah mengalami ketakutan luar biasa bahkan menyangkal nama Yesus. Akhirnya diubahkan menjadi pribadi yang penuh keberanian memberitakan nama Yesus. Melalui pelayanan Petrus banyak jiwa akhirnya diselamatkan. Biarlah kuasa Roh Kudus juga memenuhi setiap kami. Kami pun diubahkan menjadi pribadi yang tidak fokus dengan diri kami. Kami menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang mau bersaksi atas nama Tuhan. Dan melalui pelayanan kami, biar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas hari ini, termasuk ibadah kami hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.